Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas tentang pengalaman saya selama mengajar 1 tahun di ND. Nah, di sisi lain dari dunia mengajar, ternyata mengikuti program SM3T juga ada sisi lainnya, yaitu kita bisa mengunjungi tempat wisata yang paling terkenal di daerah tersebut. Nah, beruntungnya saya karena mendapatkan tempat tugas di Kabupaten ND di Pulau Flores yang terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk datang berkunjung ke salah satu 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Danau Kelimutu. Nah, pengen tahu seperti apa cerita tentang Danau Kelimutu? Oke, selalu mampir di channel saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Oke, selamat mengikuti video ini. Oh iya, satu lagi, mohon maaf karena berhubung beberapa file hilang, jadi di dalam video ini saya hanya bisa menampilkan beberapa foto-foto tentang kegiatan saya berkunjung ke Danau Kelimutu waktu itu. Semoga tidak mengurangi kenyamanan teman-teman menonton dan juga tidak mengurangi informasi penting yang mau saya sampaikan terkait dengan Danau Kelimutu ini. Selamat menyaksikan. Danau Kelimutu itu sendiri adalah danau yang sangat unik namun sangat indah. Danau ini unik karena memiliki 3 buah kawah yang mana airnya bisa berubah warna dalam beberapa periodenya, teman-teman. Jadi seperti itu, airnya bisa berubah warna dalam beberapa periode ya. Nah, sejatinya sendiri danau ini terletak di Gunung Kelimutu, sebuah gunung api yang katanya terakhir meletus itu pada tahun 1886. Nah, seperti yang saya bilang di awal, lokasinya berada di Kabupaten ND, NTT, ya sekitar 2-3 jam lah dari pusat kota ND. Teman-teman kalau mau mengunjunginya bisa dengan menggunakan sepeda motor, mobil sewa, atau naik bus kayu yang cukup terkenal sebagai transportasi unik di hampir seluruh Flores kalau saya tidak salah ya. Kalau dari bahasa masyarakat sendiri, Kelimutu itu terbagi atas kata Keli dan Mutu. Keli artinya gunung dan Mutu adalah artinya mendidih. Jadi boleh disimpulkan lah Kelimutu itu adalah istilahnya dalam bahasa Indonesia mungkin ya gunung api lah begitu ya. Nah, teman-teman, masyarakat di sini mengartikannya seperti itu. Menurut kepercayaan mereka, setiap kawah danau ini memiliki makna dan kekuatan sendiri. Nah, seperti yang saya bilang di awal, Danau Kelimutu itu terdiri atas 3 kawah. 2 kawah yang berdekatan dan 1 kawah lagi berada cukup jauh dan terpisah sendiri. Nah, maknanya masing-masing kawah tersendiri itu adalah, pertama namanya kawah Tiwu Nuwa Muri Kofai. Airnya biasanya berwarna biru. Nah, dipercaya menjadi tempat berkumpulnya jiwa orang-orang muda atau pemuda-pemudi yang sudah meninggal. Nah, begitu ya kepercayaan mereka. Yang kedua namanya kawah Tiwu Atapolo. Biasanya sih berwarna merah. Katanya sih tempat jiwa orang-orang jahat yang sudah meninggal. Seram juga ya teman-teman ya. Yang ketiga itu kawah Tiwu Atambupu. Biasanya berwarna putih. Katanya sih tempat jiwa orang tua yang sudah meninggal. Nah, begitulah kepercayaan masyarakat sekitar. Walaupun setiap periode warna-warnanya sih berubah ya, berganti-ganti. Tapi jika warna menjadi merah, maka masyarakat percaya mereka harus memberi sesajen untuk arwah orang yang meninggal. Nah, pemberian sesajen ini sekarang dikemas dalam bentuk festival Kelimutu. Nah, kalau dahulunya hanya berupa upacara begitu ya, kalau sekarang upacaranya sudah dikemas menjadi festival sehingga bisa digunakan juga untuk wisata. Nah, ketika festival ini biasanya jumlah pengunjung menjadi lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Oh ya, satu lagi, ketika teman-teman datang berkunjung, nah nanti kendaraan yang teman-teman gunakan akan diparkir ya di tempat parkir yang sudah disediakan. Kemudian teman-teman akan trekking dari tempat parkir itu menuju kawah danau itu ya sekitar paling lama 30 menit lah. Dengan pemandangan hutan ya, hutan melewati hutan yang
cukup sejuk malah. Tapi lebih bagus mengunjunginya pada pagi hari ya. Biasanya kalau sudah siang hari itu pengalaman saya biasanya berkabut. Kalau sudah berkabut, ya kawahnya nggak bisa kelihatan dan juga mungkin bisa membuat teman-teman yang baru pertama datang ke sana juga akan susah karena mungkin semuanya akan tertutup kabut. Tapi paling bagus itu teman-teman datang sebelum matahari terbit. Ya pagi-pagi dengan pakaian tebal ya tentunya karena sangat dingin ya di sana ya. Teman-teman bisa menyaksikan matahari terbit dari puncak Gunung Kelimutu nantinya. Enak loh suasananya. Kalau teman-teman datang dengan teman-temannya, ya bagus juga untuk ngopi-ngopi kan di sana juga ada yang jual kopi. Nah, sambil melihat sunrise, matahari terbit sambil ngopi, atau dengan ya mungkin keluarga. Pokoknya mantap deh teman-teman. Indonesia memang juara untuk pesona alamnya. Nah, saya sendiri sudah mengunjungi danau ini kurang lebih sebanyak 3 kali selama 1 tahun mengajar di ND dan menyaksikan sendiri perubahan-perubahan warna air pada ketiga kawahnya. Ya, jadi memang benar ya teman-teman, kawahnya bisa berubah ya dalam periode-periode tertentu dan beruntunglah saya selama 1 tahun saya bisa menyaksikan beberapa kali perubahan malah. Ya walaupun tidak di ketiga kawahnya, namun ada beberapa kawah yang dalam 1 tahun waktu itu berubah-berubah warna dia. Alhamdulillah. Nah, satu informasi penting nih teman-teman, setiap pengunjung dilarang untuk terlalu dekat dengan kawah dan tidak boleh melintasi pembatas yang sudah disediakan. Jadi jangan coba-coba ya untuk mendekati kawah, apalagi teman-teman coba untuk ngambil airnya masuk ke dalam, wah itu berbahaya. Karena katanya si kadar belerangnya itu sangat tinggi. Ya, jadi mungkin bisa membahayakan nyawa teman-teman kalau teman-teman nekat ya. Jangan gila di sana. Cukup dinikmati, cukup diambil gambarnya dan tetap menjaga kebersihan di sana, teman-teman. Kita jaga sama-sama ya. Oke, teman-teman. Ini dulu ya tentang objek wisata yang akan saya bahas tentang pengalaman saya selama 1 tahun di ND. Mungkin di video selanjutnya saya akan menampilkan pengalaman jalan-jalan ke Manggarai. Kalau sudah bicara Manggarai, pasti tentang Labuan Bajo. Kalau sudah bicara tentang Labuan Bajo, pastinya tentang ya Pulau Komodo atau Taman Nasional Pulau Komodo ya. Oke teman-teman, jangan lupa ditunggu ya video tentang Pulau Komodonya. Ikuti terus channel saya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Subscribe-nya jangan lupa, hidupkan bunyi loncengnya agar setiap video